Janganlah jemu berbuat baik, janganlah jemu berkata baik, janganlah jemu berlaku baik, kita akan menuai baik. Bagus banget lagu ini ya. Kamu baru dengar loh. Kira-kira adik-adik di rumah tahu nggak sih lagu Tahu ini? dong. Tahu ya. Tapi kita sapa dulu adik-adik. Oh iya betul. Siap ya, 1, 2, 3. Shalom adik-adik semuanya. Kembali lagi bersama Kananda Dan Kak Heavy di Superbook Kids Club. Ya adik-adik, kita mau sama-sama bangkit berdiri. Oke. Kita mau nyanyi lagu ini bersama-sama. Janganlah jemu. Tapi janganlah. Harus semangat. Harus semangat dong karena kita melakukan hal yang baik. Oke, Kananda. Semangat adik-adik yang ada di rumah. Colek yang di kiri kalau kanan kalau lagi nggak semangat ya. Semangat, oke. Sama-sama katakan. Janganlah jemu berbuat baik, janganlah jemu berkata baik, janganlah jemu berlaku baik, kita akan menuai baik. Janganlah jemu. Yo. Janganlah jemu berbuat baik, janganlah jemu berkata baik, janganlah jemu berlaku baik, kita akan menuai baik. Berapa? 30 kali ganda, 60 kali ganda, dan 100 kali ganda, kita akan menuai baik. Janganlah jemu. Yo. Janganlah jemu berbuat baik, janganlah jemu berkata baik, janganlah jemu berlaku baik, kita akan menuai baik. 30 kali ganda, 60 kali ganda, dan 100 kali ganda, kita akan menuai baik. Oke. 30 kali ganda, 60 kali ganda, dan 100 kali ganda, kita akan menuai baik. Kita akan menuai baik. Kita akan menuai baik. Kita akan menuai baik. Aduh, lagu ini mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik. Betul. Karena hasilnya apa? 30, 60, 100 dan menuai semuanya kebaikan. Wow. Siapa adik-adik yang mau menuai kebaikan? Saya. Kalau menuai kan berarti kita harus melakukannya Melakukan dulu dulu. kan. Iya, adik-adik juga harus melakukan dulu. Kak Heavy Kananda akan melakukan kebaikan supaya menuai kebaikan. Salah ya? Benar. Oke. Tapi kalau orang yang kita berikan kebaikan itu terus melakukan hal yang buruk kepada Iya. kita, Kak Heavy, atau kita tidak mendapat apresiasi dari orang lain, mungkin kita akan jadi capek untuk berbuat baik atau bahkan kita jadi menyerah. Tapi adik-adik, kita hari ini mau sama-sama belajar supaya kita itu tidak boleh lelah atau tidak boleh menyerah untuk melakukan kebaikan dan mengasihi sesama. Betul sekali Kananda. Dari kisah teman kita yang kemarin nih Kak ya, adik-adik betul. ingat nggak ya? Kalau udah lupa mungkin adik-adik yang dari rumah bisa nonton kisah yang sebelumnya ya. Betul. Supaya kita bisa belajar. Bersama-sama. Betul, dan sebelum kita belajar juga pastinya kita harus berdoa Yes. dulu. Iya kan adik-adik semua yang ada di rumah Iya kan? dong. Yuk sama-sama kita lipat tangan, jangan ada yang duduk, kita berdoa dulu, oke? Kita berdoa sama-sama, 1, 2, 3. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur buat hari ini. Kami menikmati kebaikan Tuhan yang sangat luar biasa dan kami akan terus melakukan kebaikan untuk sesama kami, teman-teman kami atau orang-orang yang ada di dekat kami. Kami percaya bahwa kami akan terus menuai kebaikan. Kami bersyukur Tuhan, kami akan mulaikan Superbook Kids Club hari ini. Kami serahkan dari awal sampai pada selesai dan setiap kami yang ada dan hadir diberkati Tuhan. Bersyukur dan sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Adik-adik, kita mau sama-sama lihat kelanjutan kisah minggu Iya. kemarin. Yuk, kita Sama-sama sama lihat.
Kezia, kamu lagi cari apa? Kamu lagi cari ini ya? Kamu kan yang ngambil? Keren banget. Masa iya berenang? Semua gara-gara Kananda. Kenapa Trixie datang-datang marah-marah? Tahu nggak kak? Tadi aku dibantuin Kezia sesuai sama apa yang kakak bilang. Terus? Tapi dia malah nuduh aku yang nyembunyiin. Kan aku kesel banget. Kalau gitu mah aku nggak usah bantuin dia. Gini deh Trixie, kita tuh nggak bisa maksain orang untuk melakukan apa yang kita mau. Tapi kita hanya bisa untuk terus-menerus melakukan kebaikan. Terus gimana caranya kak untuk tetap mengasihi orang lain yang bikin kita kesel? Nih kan Anda kasih tahu caranya ya. Keren iya. Dan adik-adik semua, kalau sebagai manusia nih, pasti kita akan capek, Betul. males, bahkan menyerah kalau kita udah berusaha untuk berbuat baik kepada orang lain, tapi responnya nggak sesuai, atau bahkan bukan jadi lebih baik, malah jadi loh, tambah bikin kesel. Akhirnya kita berhenti untuk mengasihi dan berbuat baik kepada sesama kita. Tapi adik-adik, kalau Anda mau ingetin adik-adik semua, kita mau sama-sama baca di Alkitab Galatia 6 ayat 9. Yuk, 1, 2, 3. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Nah adik-adik, Paulus menasihati orang-orang di Galatia dan juga kita semua supaya kita terus saling mengasihi, saling bertolong-tolongan, memimpin orang untuk berada di jalan yang benar, selalu berbuat baik. Mungkin dampaknya nggak langsung kita lihat hasilnya. Mungkin orang yang kita bantu, yang kita kasihi masih melakukan hal yang buruk, masih menyakiti hati kita. Tapi kalau kita tidak lemah, kita tidak capek, kita tidak menyerah, kita akan menuai hasilnya pada waktunya dari kebaikan yang sudah kita lakukan. 30 kali ganda, sampai 100 kali ganda. Nah, tahu nggak sih gimana caranya supaya kita tidak jemu, tidak lemah, tidak menyerah untuk kita mengasihi sesama kita dalam kita melakukan kebaikan. Nah, kita baca lagi adik-adik yang ada di rumah di dalam Yohanes pasal Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. 1, 2, 3. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Gitu adik-adik. Nah, mengasihi dan berbuat baik itu adalah suatu perintah Tuhan. Betul. Barusan kita baca loh tadi dalam Alkitab, itu adalah perintah Tuhan. Setuju nggak adik-adik yang ada di rumah? Setuju. Saya setuju. Nah, di dalam ayat itu tadi KIP kasih tahu bahwa dengan tinggal di dalam kasih sejati atau Yesus atau Tuhan Yesus, kita bisa melakukan perintahnya sama seperti Tuhan Yesus melakukan perintah Bapa. Karena jika kita tinggal di dalam Tuhan Yesus,
maka sukacita kita akan penuh. Apapun yang kita lakukan hanyalah benar-benar perintah dari Tuhan. Perintah dari Tuhan. Apapun keadaan dan situasi yang ada di sekitar kita atau di sekeliling kita, itu tidak akan mempengaruhi kita untuk terus berbuat baik, terus melakukan kebaikan, terus mengasihi, dan tetap terus mengingatkan kita supaya kita harus tetap lakukan yang terbaik. Betul. Begitu adik-adik semua yang ada di rumah, jadi kita tetap tidak pernah jemu-jemu untuk melakukan kebaikan. Tepuk tangan dong. Jadi Kak Hevi dan adik-adik semua, kalau respon dari teman-teman kita atau orang-orang lain itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita malah bukan jadi menyerah atau jadi capek, karena di dalam hati kita kan sudah ada Tuhan Yesus. Yes. Jadi kita tidak terpengaruh ya. Kalau mereka capek, masa kita capek juga? Iya. Nggak mungkin, nggak boleh kita harus seperti malah itu. lebih semangat. Semangat. Ya. Jadi adik-adik, kita harus selalu hidup di dalam Tuhan Yesus yang adalah kasih. Betul. Supaya hati kita itu dipenuhi dengan sukacita dan kasih. Sehingga kita bisa terus-menerus tidak jemu-jemu untuk melakukan perintah Tuhan, mengasihi sesama, berbuat baik. Nah, karena pada suatu saat kalau kita tidak jemu-jemu dan kita tidak lelah, kita akan menuai apa yang sudah kita lakukan. Nah, supaya kita ingat terus nih, gimana kalau kita ingat dengan super kebenaran? Oke, Kanada. Oke, kalau gitu semuanya bangkit berdiri. Kita mau super kebenaran bersama-sama. Siap ya? 1, 2, 3. Super kebenaran. Aku mau hidup di dalam Yesus dan terus melakukan perintahnya. Sekali lagi. Sekali lagi, oke. 1, 2, 3. Super kebenaran. Aku mau hidup di dalam Yesus dan terus melakukan perintahnya. Nah, tadi ceritanya belum selesai ya, Kak ya? Iya, kita lanjut ke Hevi. Boleh deh. Yuk, lanjut kita ya? sama-sama Ayo, lanjut lihat lagi. kisahnya. Oke, lihat lagi. Oke Kak, kalau begitu aku mau meminta kekuatan kepada Roh Kudus untuk tetap bisa mengasihi Kezia dan orang lain. Seperti Tuhan sudah mengasihi aku, Kak. Wah, puji Tuhan. Yaudah, nah kalau kita berbuat baik kepada Kezia. Oke. Shalom Agent Superbook semuanya. Kembali lagi bersama Detektif Nanda di Semua Tentang Alkitab. Kalian pernah gak sih mau melakukan hal yang baik, tapi banyak banget tantangannya? Kalau gitu kan kita jadi males, jadi kecewa, atau bisa jadi kita malah menyerah. Tapi adik-adik, di Alkitab ada seorang tokoh yang terus melakukan kebaikan sekalipun banyak hal yang ia alami. Kalian tahu siapa? Daripada menebak-nebak, gimana kalau kita langsung bahas saja di Semua Tentang Alkitab? Sekarang aku tahu. Namanya adalah Paulus. Betul. Dia sebelumnya itu namanya adalah Saulus yang membunuh pengikut Yesus. Tapi akhirnya ia menjadi penyebar kabar baik bahwa keselamatan itu ada di dalam Yesus. Nah, karena dia sangat semangat untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus, Paulus mendapatkan banyak sekali masalah adik-adik. Orang-orang di Yerusalem marah kepada Paulus dan memfitnah Paulus dan meminta Paulus untuk diadili. Dalam keadaan Paulus di penjara, Tuhan Yesus datang dan menguatkan Paulus. Bersukacitalah Paulus, karena engkau bersaksi tentang aku di Yerusalem. Engkau pun harus menjadi saksiku di Roma. Dan setelah diputuskan, akhirnya Paulus berlayar ke Italia bersama dengan para tahanan yang lainnya. Mereka berangkat dari Adramitium.
Tapi perjalanan mereka tidak semudah itu adik-adik. Pertama-tama, Paulus harus mengalami hal yang sangat mengerikan yang tidak bisa ia tangani. Ambil perahu kecil itu kemari. Kapal tidak akan kuat menahan ombak ini. Berlayar ke pantai. Menepi ke pantai. Ikat layarnya. Pakai semua tali yang ada. Menurut tekanan barometer saat ini, awan cumulonimbus dengan kecepatan angin 57%. Peluang terjadi ombak. Ambil perahu kecil itu. Terima kasih. Berdoalah pada Tuhanmu demi kita. Jangan takut, Paulus. Kau harus menghadap Kaisar. Ketahuilah, Tuhan yang baik telah menjamin keselamatan setiap orang yang berlayar bersamamu. Kedua, setelah Paulus berdoa dan Tuhan menjawab doa Paulus, Daratan di depan. Hore! 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 Paulus, itu pasti pulau yang Anda bicarakan. Angkat jangkar. Longgarkan kemudi. Kita menabrak pulau pasir. Tidak. Kapalnya mulai hancur. Kalau tahanan kabur, kita pasti disalahkan. Maka bunuh saja mereka, mulai dari yang itu. Jangan! Tidak seorang pun bisa dibunuh di kapalku. Termasuk orang-orang ini. Baiklah, siapa di antara kalian yang bisa berenang, segeralah berenang ke pantai. Yang tidak bisa, ambil apapun, mulailah mendayung. Siapa takut? Ayo naik! Kita selamat. Tepat seperti yang kamu katakan. Paulus, apa menurutmu Tuhanmu mau menerima semua orang? Yesus menerima semua orang yang mencari Dia. apakah kalian berpikir kalau tantangannya sudah selesai sampai di situ? Jelas tidak. Masih ada lagi adik-adik. Pulang
Tidak salah lagi, dia memang pembunuh. Meski selamat dari lautan, keadilan tidak membiarkannya hidup. Jangan takut, ular ini tak akan melukaiku. Di kisah-kisah Paulus yang lain, masih banyak sekali yang ia lalui. Padahal ia kan mau melakukan hal yang baik, yaitu memberitakan firman Tuhan. Keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Tapi ia sempat ditolak, bahkan difitnah, melewati badai yang besar, terus harus mengalami kapal karam, bahkan sampai digigit ular. Tapi Tuhan terus mengingatkan Paulus untuk bersukacita karena apa yang dilakukan itu sesuai dengan perintahnya Tuhan. Paulus juga tidak mengeluh dan menyerah akan semuanya itu adik-adik. Ia tetap melakukan semuanya karena ia sudah hidup di dalam Tuhan Yesus. Jadi ia tetap bisa melewati semuanya dan percaya bahwa Tuhan Yesuslah yang memberikan dia kekuatan. Nah adik-adik, hari ini kita belajar untuk hidup di dalam Tuhan Yesus supaya kita bisa terus ingat dan selalu melakukan perintahnya dengan sukacita dan tekun. Tanpa jemu-jemu, karena Tuhan yang memberikan kita kekuatan dan Dia yang akan memampukan kita. Siapa di sini yang mau untuk hidup di dalam Tuhan Yesus? Angkat tangan. Yeay, puji Tuhan. Seru sekali ya adik-adik bisa belajar tentang Alkitab. Nah, tapi Kananda juga masih punya satu aplikasi yang akan mengajak kita untuk belajar Alkitab dengan cara yang seru. Kalian penasaran? Kalian pasti udah tahu dong apa? Betul, Superbook Kids Bible. Karena di situ nggak cuma ada animasi, ada juga games dan profil-profil dari tokoh Alkitab. Jadi kalian harus langsung download di App Store atau di Google Play Store. Oke? Sekian semua tentang Alkitab hari ini. Kalau kalian mau request kisah Alkitab mana yang mau dibahas, kalian bisa langsung DM ke Instagramnya Superbook Indonesia. Oke? Sampai jumpa di semua tentang Alkitab selanjutnya. Dadah! Sekarang aku tahu. Yeay! Hari ini kita diberkati sekali karena kita akan menuai baik. Puji Tuhan, hari ini kita udah menyelesaikan Superbook Kids Club dan terima kasih untuk seluruh adik-adik yang ada di seluruh Indonesia yang sudah ikut Superbook Kids Club hari ini. Yeay! Dan Kananda, Kak Hevi dan segenap tim Superbook, kami juga mau berterima kasih sebanyak-banyaknya untuk Papa, Mama, dan kakak-kakak semua yang mau terus setia bersama dengan Superbook Indonesia dan Cahaya Bagi Negeri untuk mendukung pemuritan anak-anak di Indonesia dan menjadi dampak untuk mereka. Dan hari ini kami juga mau mengajak untuk Papa, Mama, dan kakak-kakak semua yang tergerak hatinya untuk kita bersama-sama memuridkan anak di Indonesia. Papa, Mama, dan kakak-kakak bisa scan QR Code yang ada di sebelah sini. Supaya semakin banyak anak yang mengenal Tuhan dan percaya kepadanya. Terima kasih. Terima kasih dan juga Kak Hevi, Kananda, dan setiap adik-adik terus dukung Superbook Indonesia dengan cara follow Instagram, TikTok, Facebook, dan juga subscribe Superbook atau YouTube channelnya Superbook Indonesia. Betul. Dan juga Kak Hevi ingatin selalu buat adik-adik yang ada di rumah, kalau ada teman-teman yang belum tahu nih tentang Superbook Indonesia, kasih tahu dong semua sosial media Superbook Indonesia. Betul. Supaya mereka juga bukan cuma adik-adik yang ada diberkati, tapi mereka juga diberkati juga. Betul. Gitu kan? Wah. Oke. Puji Tuhan ya Kak Hevi. Iya. Hari ini kita bisa sama-sama Sama-sama belajar belajar. untuk tidak jemu-jemu, berbuat Berbuat baik, baik. mengasihi sesama, dan melakukan perintah Tuhan dengan cara menghidupi Yesus dan membiarkan Tuhan Yesus hidup di dalam hati kita sehingga hati kita dipenuhi dengan sukacita. Sukacita. Nah adik-adik, kalau kalian penasaran nih kisah selanjutnya kayak gimana ya, makanya kalian harus terus
Pantengin YouTube channel Superbook Indonesia dan jangan lupa terus nonton Superbook Kids Club. Betul sekali Kananda. Dan sebelum kita pamit pastinya kita harus berdoa dulu. Oke adik-adik, Happy undang lagi semua berdiri. Kita akan berdoa mengakhiri Superbook Kids Club hari ini. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini. Bersyukur sama Tuhan karena hari ini kami diizinkan untuk belajar tentang sesuatu hal yang luar biasa, yaitu berbuat baik. Dan apapun keadaannya, apapun kondisinya, kami tetap terus berbuat baik dan terus mengasihi teman-teman kami atau yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ajarkan kami untuk tetap selalu hidup dekat dengan Tuhan dan tetap terus mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Kami akan akhiri Superbook Kids Club hari ini, biar penyertaan Tuhan sempurna buat setiap kehidupan kami. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama katakan, amin. Karena pamit. Kau Happy pamit. Sampai jumpa di Superbook